Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-63. Nah, pada episode spesial part ke-62 sebelumnya itu, Boruto berhasil melarikan diri bersama Sasuke dari kejaran Anbu Konoha berkat bantuan Sarada. Sebelum Boruto kembali ke desa, dia memberikan Sasuke media logam untuk memudahkan Boruto menemukan Sasuke. Singkat cerita, Boruto berkumpul bersama timnya di Taman Konoha. Sementara mereka berkumpul, ternyata Kashinkoji memantau mereka dari kejauhan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Sarada yang memeluk Boruto. Setelah cukup lama, tiba-tiba Mitsuki berkata, "Akhirnya kau tiba, Boruto." Mendengar perkataan Mitsuki, Boruto dan Sarada pun terkejut. Ternyata Mitsuki berada di atas pohon. Melihat Mitsuki, Boruto berkata, "Mitsuki, sejak kapan kau ada di sana?" Sambil tersenyum, Mitsuki membalas, "Cukup lama." Terlihat Mitsuki pun turun dan berkata, "Kau menyelamatkan paman Sasuke tanpa memberitahu kami." Boruto membalas, "Itu salahku. Seharusnya aku berbicara pada kalian." Tak lama setelah Boruto mengatakan hal tersebut, Kawaki tiba-tiba muncul dan berkata, "Sudah kuduga pasti ada campur tangan darimu, Boruto." Mendengar suara Kawaki, Boruto pun menoleh ke samping. Boruto berkata, "Apa ayah baik-baik saja?" Kawaki membalas, "Tentu saja. Selama aku ada di sisinya, semua akan aman." Dengan tatapan yang tajam, Kawaki berkata, "Boruto, kenapa kau menyelamatkan paman Sasuke dari penjara?" Boruto membalas, "Kurasa berada di sini tidak baik untuknya. Biarkan dia berkembang sesuai dengan takdirnya sendiri." Sementara Boruto sedang menjelaskan, kata Kashinkoji memantau Boruto dari kejauhan. Kashinkoji berkata, "Uzumaki Boruto, dia anak yang menarik." Adegan pun beralih ke desa Sunagakure pada pagi hari. Terlihat Temari sedang berjalan dan berkeliling di desa. Setelah cukup lama berkeliling, Temari pun melihat seseorang yang tergeletak di tanah yang tak jauh dari tempatnya. Melihat orang itu, Temari pun terkejut dan berkata, "Anak itu terluka." Terlihat Temari langsung berlari dengan cepat untuk menghampiri anak tersebut. Setelah sampai, Temari berkata, "Siapa gadis kecil ini?" Ternyata gadis kecil itu adalah Himawari. Terlihat Temari langsung membawa Himawari ke rumah sakit Sunagakure. Adegan pun beralih ke flashback sebelum Himawari sampai ke zaman Naruto. Terlihat keadaan Konoha semakin kacau karena diserang oleh Otsutsuki. Namun Naruto dan Sasuke masih tampak melindungi warga desa. Tak hanya mereka, Toneri dan pasukan Otsutsuki-nya juga ikut andil membantu Naruto. Naruto berkata, "Mereka tidak ada habis-habisnya. Himawari, pergilah dari sini dan carilah Boruto. Dia pasti ada di sekitar sini." Mendengar perkataan Naruto, Himawari berkata, "Tapi, bagaimana dengan ayah?" Naruto berkata, "Tidak perlu khawatir, ayah akan melindungimu." Terlihat Himawari langsung bergegas pergi untuk mencari Boruto. Namun tak jauh dari tempat sebelumnya, tiba-tiba serangan meteor hendak jatuh ke arah Himawari. Namun Naruto dengan cepat menahan meteor tersebut dengan tangan Kyuubi. Sambil menahan meteor, Naruto pun tersenyum ke arah Himawari. "Ayah selalu melindungimu, tenang saja." Di sisi lain, Sasuke langsung menggunakan Chidori dan menghancurkan meteor yang sedang ditahan oleh Naruto. Tanpa basa-basi, Himawari melanjutkan perjalanan untuk mencari Boruto. Ketika cukup lama berlari, tiba-tiba Himawari terkena jebakan dari sosok Dewa Otsutsuki dan terlempar ke masa lalu di zaman Naruto. Di sisi lain, Toneri yang sadar bahwa Himawari terlempar ke masa lalu pun terkejut. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Tak lama setelah itu, Himawari bangun dari pingsannya. Melihat Himawari yang bangun, Temari berkata, "Akhirnya kau bangun. Apa aku tidak apa-apa?" Himawari membalas, "Aku ada di mana?" Temari membalas kembali, "Kau berada di rumah sakit Sunagakure." Mendengar hal tersebut, Himawari pun terkejut dan berkata, "Kenapa aku ada di sini?" Temari membalas, "Aku menemukanmu di jalan desa ini. Kau dalam keadaan pingsan dan terluka." Dalam keadaan setengah sadar, Himawari berkata, "Di mana ayahku?" Mendengar perkataan Himawari, Temari membalas, "Kau kesini bersama ayahmu?" Himawari melanjutkan perkataannya, "Ayahku adalah seorang Hokage." Mendengar perkataan Himawari, Temari pun heran dan membalas,
Hokage, kau berasal dari Konoha? Himawari membalas, ya, aku berasal dari desa Konoha. Sambil keheranan, Temari kembali berkata, tapi desa Konoha sekarang dipimpin oleh Hokage kelima, Nyonya Tsunade. Siapa yang kau maksud? Mendengar perkataan Temari, Himawari pun terkejut dan membalas, apa? Melihat kepanikan Himawari, Temari menyuruhnya untuk beristirahat kembali. Temari berkata, kau istirahat saja di sini. Setelah kebaikan kita akan berbicara kembali. Terlihat Temari langsung meninggalkan Himawari sendiri. Tak lama setelah itu, Himawari berkata pada Kurama, hei Kurama, apa yang sedang terjadi? Kurama membalas, sepertinya kau sudah terlempar ke zaman ayahmu di waktu muda. Bisa kita simpulkan setelah Temari mengatakan Hokage kelima adalah Tsunade. Dalam keadaan bingung, Himawari berkata, kenapa kita bisa terlempar ke zaman ini? Kurama membalas, mungkin saja kau terkena Shinjutsu oleh Otsutsuki. Mendengar perkataan Kurama, Himawari berkata kembali, apakah ada jalan untuk kembali ke masa depan? Kurama membalas, saat ini kita tidak punya informasi. Kemungkinan Boruto juga terlempar ke sini. Itulah sebabnya kalian sulit menemukan Boruto waktu itu. Mendengar nama Boruto, Himawari pun terkejut dan berkata, kakak ada di sini juga. Tapi di mana dia? Kurama membalas, jangan tanya padaku Himawari, kau harus cari sendiri. Adegan pun beralih ke ruang kantor Hokage. Terlihat ada Yamato dan Tsunade. Tsunade berkata, jadi begitu, Kawaki berhasil menghabisi Manda. Kita juga tidak tahu asal-usul mereka. Yamato, aku memberikan tugas padamu untuk mencari tahu tentang Boruto dan Kawaki. Alasan kenapa mereka bisa terbang dan Kawaki yang mempunyai tanda segel yang aneh. Mendengar perkataan Tsunade, Yamato membalas, baik, serahkan padaku. Tsunade melanjutkan perkataannya, lalu, ini tentang Sasuke. Beritahu Naruto dan yang lain bahwa mereka akan mendapatkan misi mengenai Sasuke nantinya. Yamato membalas, akan kusampaikan. Adegan pun beralih ke apartemen Boruto dan Sarada. Terlihat Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki sedang berkumpul. Boruto berkata, baiklah, semuanya sudah ada di sini. Aku akan mulai. Para Otsutsuki belakangan ini mulai menunjukkan diri di hadapan kuda Kawaki. Otsutsuki pertama yang ditemui Kawaki bernama Kugan Otsutsuki. Dia sengaja menampakkan diri untuk menanyakan Kawaki di saat aku tidak ada. Kekuatan di sini sangat merepotkan. Shinjutsunya kemungkinan besar berkaitan dengan waktu. Mendengar perkataan Boruto, Mitsuki membalas, berkaitan dengan waktu. Boruto melanjutkan perkataannya. Contohnya, dia pernah meniadakan keberadaan fisiknya yang tidak terikat dengan waktu. Jika kita berada di garis waktu, mustahil untuk menyerangnya. Namun, kita masih bisa menyerang balik jika Kugan menyerang. Dan lagi, sangat sulit untuk melancarkannya karena Kugan orang yang sangat berhati-hati. Sarada membalas, lalu bagaimana caranya menyerang Kugan jika dia tidak bisa diserang? Boruto membalas kembali, ada satu jalan, yaitu membuat jiwa kita tidak terikat dengan waktu. Teknik ini tidak bisa dilakukan tanpa kekuatan mata Chogan. Dengan tidak terikat waktu, kita dengan leluasa bisa menyerang Kugan. Namun kelemahannya sangat terlihat di sini. Aku tidak bisa menggunakan ninjutsu. Bahkan yang lebih parah, jiwaku bisa lenyap jika tidak terikat dengan waktu dalam kurun waktu yang singkat. Mendengar perkataan Boruto, Kawaki membalas, jadi itu alasan tubuhmu bercahaya waktu itu. Untuk aku cepat merespon dengan menggunakan karma. Mendengar hal tersebut, Sarada pun terkejut dan berkata, kau melakukan sesuatu yang berbahaya, sebaiknya jangan lakukan itu lagi Boruto. Boruto membalas, ya, aku mengerti. Di sisi lain, Mitsuki berkata, lalu, Otsutsuki selanjutnya siapa? Kawaki membalas, Yakume Otsutsuki. Aku bertemu dengannya di markas Orochimaru. Entah apa yang dia lakukan di sana. Yang jelas, aku sempat bertarung dengannya. Kekuatannya sangat aneh. Dia bisa menekan kubus milikku sehingga malah aku yang tertimpa kubus. Mungkin itu karena jujutsu aneh miliknya. Di sisi lain, Boruto berkata, lebih tepatnya, kubusmu itu berfungsi Kawaki yang harusnya menimpa lawan, tapi efek timpaan tersebut menumpuk di dalam tubuhmu. Makanya kau tidak bisa bergerak. Mungkin jika kau mencoba mengecilkan dirimu, tubuhmu akan remuk dan hancur. Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut. Dengan tatapan serius, Boruto berkata kembali, kita sudah semakin dekat dengan tujuan kita. Jangan lupakan itu dan terus cari informasi. Entah kenapa aku merasa aku tidak bisa membiarkan semua orang yang ada di sini mati. Jadi, aku akan berusaha melindungi mereka semua. Di sisi lain, Kawaki berkata, hei Boruto, apa Momoshiki benar-benar sudah tidak mengendalikanmu lagi? Boruto membalas,
Seharusnya tidak bisa lagi. Sudah beberapa bulan ini aku tidak merasakan keberadaannya. Mendengar jawaban Boruto, Kawaki berkata, "Baguslah kalau begitu." Boruto melanjutkan perkataannya, "Baiklah, pertemuan kita sudah selesai. Kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian." Terlihat Mitsuki dan Kawaki pun pergi meninggalkan Boruto dan Sarada. Tak lama setelah itu, Boruto berkata, "Sarada, apa kau mau ikut bertemu dengan guru?" Mendengar perkataan Boruto, Sarada pun tidak senang dan berkata, "Tentu saja." Adegan pun beralih ke Sasuke yang sedang melihat logam pemberian Boruto. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Boruto dan Sarada muncul di hadapan Sasuke. Melihat Boruto, Sasuke langsung berdiri dan berkata, "Akhirnya kau datang juga. Ngomong-ngomong, kenapa dia ada di sini?" Boruto membalas, "Dia ingin menemaniku." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Orochimaru tiba-tiba berkata, "Sepertinya dia cukup berbahaya." Kabuto membalas, "Apa hubunganmu dengannya?" Boruto berkata kembali, "Dia adalah istriku. Jika kalian sampai menyentuhnya sedikit saja, aku akan memotong tangan kalian." Dan adegan pun habis sampai di sini. Secara mengejutkan, Himawari juga tiba ke zaman Naruto remaja. Tampaknya di masa depan sedang dilanda oleh kekacauan. Sementara itu, Boruto dan Sarada sudah berada di markas baru Orochimaru. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-64. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.